pilih negara dulu, terus saya lihat state-statesnya, negara-negara bagiannya, terus baru mengecil ke kampus tujuan. Kembali ke pribadi teman-teman, ini boleh dibalik. Kalau misalnya dari dulu udah pengen banget ke Oxford, boleh langsung pilih Oxford. Jadi udah nggak memikirkan negara mana, yang jelas harus ke Oxford gitu ya. Terus apa ya? Ya itulah. Jadi peringkatnya bisa dilihat dari tadi ya, ada the World University Ranking, US World, sama US News kalau ke US. Terus boleh dilihat juga dari testimoni mahasiswanya atau dari program kuliahnya. Jadi misalnya kayak kampus saya gitu, kampus saya mungkin promotionnya tuh beda sama John Hopkins misal. Jadi boleh dicek satu-satu. Dan ini lagi-lagi penting untuk beasiswa. Jadi kebetulan saya kan dari Maluku Utara ya. Saya tergabung dengan organisasi alumni dan awardee. Tunggu sebentar ya, maaf ya. Maaf ya. Oke, maaf ya. Oke, kita lanjut. Sampai mana tadi? Lupa. Sampai mana tadi ya? Ini Kak, testimoni. Oh ya. Oh, mata kuliah ya, mata kuliah. Ya, testimoni itu mata kuliah. Itu bisa jadi referensi juga ya, teman-teman. Mungkin ada yang unik gitu. Kalau di luar tuh biasanya mungkin bisa jadi kan syarat lulus tuh beda-beda ya. Syarat lulus tuh beda-beda. Ada yang mesti magang, ada yang full coursework kayak saya itu ujiannya ujian kompret tulis dan lisan. Nah kalau misalnya pilihannya magang, ada yang mungkin bisa magang di perusahaan apa gitu ya, dan itu unik. Nah teman-teman bisa jadikan itu alasan kenapa mesti ke sana. Nah jadi tadi saya kan tergabung di organisasi alumni dan award di LPDP Maluku Utara, Mata Garuda kalau teman-teman pernah dengar. Nah kita tuh punya program buat bantu persiapan ini ya teman-teman daftar LPDP ya. Nah biasanya di saat kita mau mock up itu ada peserta yang agak kesulitan kita bantu karena dari awal alasan pemilihan kampusnya tuh nggak kuat. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar beasiswa, coba dikuatin alasannya di situ. Jadi nggak asal pilih negara, nggak asal pilih kampus. Bener-bener dilihat kenapa mesti ke sana. Di sana ada program apa? Apa yang bikin unik? Apa yang bikin beda dari Indonesia? Kayak gitu-gitu. Itu mesti dilihat. Pertanyaan yang ketiga, yaitu kapan? Nah, kalau kapan itu kembali ke teman-teman. Misal, saya rencananya mau kuliah di 2024. Nah, berarti saya atur waktunya mundur. Misal saya mau kuliah di fall semester. Kalau di US itu fall semester mulainya sekitar Agustus September. Berarti target saya adalah kalau saya cari beasiswa, misal saya LPDP lagi, berarti saya mesti daftar LPDP batch 1, paling lambat batch 1 2024. Karena target kuliah saya adalah di Agustus 2024. Nah, itu kembali ke diri teman-teman. Kira-kira kapan? Ini bisa disesuaikan juga dengan kemampuan bahasa mungkin. Mungkin teman-teman merasa, oh sekarang kayaknya saya butuh kursus dulu nih, atau
saya belum ada IELTS nih, jadi saya mesti nyari. Nah, itu bisa ditargetkan kira-kira berapa bulan nyari IELTS-nya dan lain-lain. Untuk menentukan target kira-kira kapan. Kayak gitu ya. Ada yang mau nanya soal 3 pertanyaan besar ini sebelum kita next? Boleh. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Boleh taruh next. Bentar Kak, ini kenapa nggak bisa next? Ayo, kenapa? Aku stop. Boleh. Nah, kalau teman-teman udah tahu kenapa, kemana, kapan, mulailah direncanakan. Perencanaan pertama, masalah budget dulu ya. Boleh next, Kak Rori? Nah, yang pertama, kampus-kampus US itu standarnya 6,5. Minimal 6,5. Tapi kebanyakan malah 7 ke atas. Tapi 6,5 juga masih banyak kok yang pakai syarat 6,5. Jadi perencanaan, menurut saya yang pertama dilihat anggarannya. Teman-teman akan butuh yang jelas pertama biaya pendidikannya, yang kedua tempat tinggal, yang ketiga asuransi, keempat kebutuhan sehari-hari, transportasi sama internet. Kebutuhan sehari-hari ini banyak ya, makan sehari-hari, jajan, terus apa lagi ya, belanja keperluan kayak sabun, dan lain-lain. Nah, itu masuk ke kebutuhan sehari-hari. Kalau misalnya teman-teman pakai biaya sendiri, ini saya mute ya? Iya Kak, tadi mute Kak. Oke, sorry ya. Tadi sampai mana sih yang keputus? Kayak biaya kehidupan sehari-hari Kak. Oh ya, biaya kehidupan sehari-hari ini makan, kalau teman-teman mau jajan, terus kayak belanja kebutuhan kayak sabun gitu ya, yang kita pakai. Terus transport sama internet. Ini mesti dihitung-hitung. Kalau misalnya kira-kira mau pakai biaya sendiri, berapa sih yang mau diajuin proposalnya ke orang tua? Kayak, Mas, saya kalau mau kuliah ke sini tuh saya butuh segini sebulan. Nah, itu bisa dikira-kira ya. Kalau misalnya kayak saya kasusnya, nggak bakal cukup kalau pakai uang sendiri. Berarti nyarinya adalah beasiswa. Gitu ya. Boleh next, Kak Rori? Nah ini, jadi ada biaya sendiri, ada beasiswa. Boleh milih. Sebenarnya kalau yang punya uang sendiri nggak perlu milih juga nggak apa-apa ya. Nyari beasiswa juga susah gitu. Jadi pakai uang sendiri aja. Oke, berikutnya. Oh, beasiswa. Nah, kalau mau nyari beasiswa, ini beasiswa banyak banget, teman-teman. Jadi teman-teman rajin-rajinlah ikut seminar-seminar yang berhubungan sama beasiswa-beasiswa. Ada beasiswa yang nggak perlu seleksi wawancara. Ini kebanyakan beasiswa-beasiswa Eropa tuh ada yang nggak perlu wawancara. Kayak EIFL Excellence Scholarship, itu mereka nggak perlu wawancara. Terus ada yang nggak pakai TOEFL, kayak Chevening tuh nggak perlu pakai TOEFL. Terus ada beasiswa Korea, itu sepertinya juga nggak butuh TOEFL, tapi akan butuh sertifikat bahasa negara setempat. Jadi ini teman-teman mesti rajin browsing, kira-kira beasiswa apa sih yang dicari. Kalau untuk yang baru lulus kuliah, yang belum punya pengalaman kerja, misal, salah satunya LPDP bisa. LPDP kan nggak perlu orang yang punya pengalaman ya, yang fresh graduate juga boleh daftar.
Terus kalau terkait usia, ada juga beasiswa yang nggak pakai batasan usia. Kayak Chevening tuh nggak pakai batasan usia juga gitu. Jadi mesti dicari kira-kira saya masuknya beasiswa yang mana ya, kira-kira cocoknya yang mana gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mau beasiswa itu kita pembahasannya bakal nggak bisa dalam satu pertemuan ini. Kalau bahas beasiswa lain lagi ceritanya, nanti boleh ngobrol lagi. Yang berikutnya persyaratan pendaftaran. Nah, ini persyaratan pendaftaran ke kampus. Oke, saya kembali lagi dikit ke beasiswa ya. Ada beberapa pendaftar LPDP yang mereka tuh pikirnya begitu daftar LPDP itu otomatis akan diterima mungkin di kampus itu kayak gitu. Itu enggak ya. Jadi beasiswa daftar LPDP itu hanya untuk seleksi mendapatkan pembiayaannya. Kalau untuk daftar kuliahnya itu lain cerita. Jadi teman-teman akan berjuang 2 kali. Pertama adalah berjuang dapat beasiswanya, yang kedua adalah berjuang untuk dapat kampusnya. Nah, yang saya tulis ini yang lagi di slide adalah persyaratan pendaftaran ke kampus. Jadi kalau misalnya udah dapat beasiswa, atau mungkin mau cari kampusnya dulu, mau dapat LOE-nya dulu atau letter of acceptance, itu ini syarat-syaratnya, kurang lebih ya. Jadi buat akun, terus nanti di situ diisi beberapa biodata. Nah, beberapa persyaratan yang mesti diupload adalah esai, sertifikat bahasa, ijazah dan transkrip. Nah, ijazah dan transkrip ini mesti yang udah ditranslate dengan translator tersumpah atau namanya sworn gitu ya. Terus resume juga yang berikutnya rekomendasi. Rekomendasi ini tergantung kampus. Beda-beda, ada yang minta 2, ada yang minta 3 gitu. Terus cara apa ngasih rekomendasinya juga beda-beda, tergantung masing-masing kampus. Ada yang kita cuma upload hard copy-nya, ada yang diminta diisi biodata recommender-nya, yang pemberi rekomendasi, nanti pihak kampus akan menghubungi mereka. Jadi misalnya saya minta rekomendasi sama Ruri. Nah, saya nggak mengupload rekomendasi yang udah ditandatanganin Ruri, tapi saya akan ngasih biodata Ruri ke kampus. Namanya pemberi rekomendasi siapa, kerja di mana, alamat emailnya apa. Nah, nanti pihak kampus yang akan menghubungi Ruri dan akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait saya. Kira-kira Ruri menilai saya seperti apa? Ada yang seperti itu. Jadi kalau misal milih pemberi rekomendasi, maaf, kedengeran kan ya suara saya? Oke, lihatlah yang bisa memberi rekomendasi ini. Jadi bukan cuma hard copy-nya, tapi juga mereka bersedia untuk dihubungi. Contoh kasus gini ya, Ruri ini orang yang sibuk banget. Teman-teman mesti pastikan Ruri itu rajin ngecek emailnya. Jangan sampai kampus udah ngirim email ke Ruri, nanya soal saya, tapi Ruri nggak jawab-jawab. Jadi ternyata penyebab kegagalan saya adalah Ruri, gitu, karena nggak buka-buka email. Jadi mesti dilihat rekomendernya siapa, yang ngasih rekomendasi siapa. Kalau beliau sibuk, nanya lah gitu, kira-kira gimana ya Pak. Jadi ada kasus teman saya itu bosnya bersedia biodatanya dimasukin buat pemberi rekomendasi, tapi beliau nggak mau mikir itu nanti jawab apa ke kampus. Jadi begitu dapat email, teman saya dipanggil, kamu yang balas sendiri emailnya, gitu ya. Ini sebenarnya PR buat kita, teman-teman. Atau pemberi rekomendasi yang bersedia untuk ngasih rekomendasi, tapi nggak bersedia untuk bikinin. Jadi misal Ruri sibuk, saya minta, Pak Ruri tolong dong buatin saya rekomendasi. Nah,
Mereka bilang, oh ya boleh, nanti buatin aja Mbak Yani, nanti saya tanda tangan. Nah ini PR, karena teman-teman harus menggambarkan diri teman-teman sendiri dengan cara yang nggak narsis, dan menjual dalam tanda kutip ke kampus, tapi dengan bahasa yang berbeda untuk 2 rekomendasi. Kalau emang kedua-duanya nggak mau buatin, mereka cuma mau tanda tangan. Itu PR. Jadi harus dijadwalkan, harus dibikin timeline untuk menyiapkan semua persyaratan ini termasuk surat rekomendasi, karena tidak semua pemberi rekomendasi itu mau membuatkan gitu. Jadi kita sendiri yang mikir, terlalu narsis ya gimana gitu ya. Tapi kalau nggak narsis juga aduh kita jadinya kelebihannya apa dong gitu. Nah, jadi ini mesti dilihat. Saya waktu itu alhamdulillah dari 3 pemberi rekomendasi hanya 1 yang minta saya buatin. Yang 2-nya tuh mereka buat sendiri. Kebetulan 1 teman saya, 1 senior saya. Jadi mereka udah terbiasa kayaknya, dan mereka mau bantu saya gitu. Bener-bener bantu. Jadi yang ya udah nanti kita buatin, kamu tinggal upload gitu. Yang berikut persyaratan GRE GMAT ini khusus US ya. Kalau teman-teman ke negara lain mungkin boleh dicek ke masing-masing kampusnya. Ini juga butuh waktu untuk pelajari syarat-syaratnya. Lagi-lagi mempelajari persyaratan kampus itu berhubungan dengan mendaftar beasiswa. Jadi saya ketemu beberapa pendaftar yang mereka tuh karena kepepet, yang diingat sebelum upload pendaftaran ke LPDP adalah hanya soal esainya, soal TOEFL atau IELTS-nya. Sudah, itu aja. Masalah kampus nggak diperhatiin. Jadi udah ditulis tuh mau pilih kampus A, B, C. Ternyata syaratnya susah-susah, sulit dijangkau. Ternyata, padahal LPDP itu cuma ngasih waktu 18 bulan sejak dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa untuk teman-teman ngasih surat udah diterima di kampus tersebut. Nah, jadi seharusnya teman-teman udah mempelajari semua kampus yang pengen didaftar itu dari awal sebelum pendaftaran administrasi ke LPDP. Jadi itu tidak menyusahkan di akhir saat dinyatakan lulus seleksi substansi. Kayak gitu. Jadi waktunya panjang, nggak bisa cuman sehari, 2 hari. Menurut saya itu nggak bisa. Jadi harus dilihat benar-benar kayak kampus A nih butuh apa sih? Kalau mintanya IELTS, IELTS-nya berapa? Nah, ini kasus saya pribadi. Saya dulu awalnya tuh pengen daftar ke NYU, New York University. Terus saya dapat, karena saya daftarnya daerah afirmasi waktu itu, beasiswa Indonesia Timur, saya dapat pembekalan bahasa. Pembekalan bahasanya itu IELTS. Hampir selesai pembekalan bahasa, saya baru mulai kontak-kontakan sama kampus. Ternyata jurusan saya di NYU nggak menerima IELTS. Mereka terimanya TOEFL. Jadi beruntungnya waktu itu LPDP boleh kita izinin kita pindah kampus. Jadi saya nggak ada masalah. Nah, untuk yang sekarang mungkin semakin susah kalau pindah kampus, ini harus jadi bahan pertimbangan. Jadi persyaratannya dicek dulu dari awal. Jangan asal nulis 3 kampus. Karena yang pertama, kesusahan di wawancara saat interview LPDP. Yang kedua, susahnya pas daftar. Memenuhi persyaratannya itu yang susah. Gitu ya. Jadi ini GRE GMAT ini hanya di US. Dan sekarang kayaknya persyaratannya udah lebih ringan kalau GRE GMAT. Sejak corona itu mereka udah nggak, sepengamatan saya ya, nggak ada skor yang diminta, tapi sertifikatnya tetap harus ada. Jadi nggak ada GRE minimal harus skor berapa gitu, nggak. Syaratnya cuma melampirkan sertifikat GRE. Jadi lebih enak ya, lebih gampang. Bahkan ada kampus yang udah nggak minta GRE lagi. Karena jujur GRE itu susah banget. Menurut saya pribadi lebih susah dari IELTS. Susahnya kayaknya 3 kali lipat gitu ya. Lebih susah.
Terus biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran kalau misalnya, nah ini kembali lagi, saya hubungin ke masalah beasiswa. Di LPDP hanya mengganti satu biaya pendaftaran. Jadi misalnya teman-teman tulis 3 kampus, A, B, C. Teman-teman coba daftar 3-tiganya. Yang diganti sama LPDP biaya pendaftarannya itu hanya satu, yang teman-teman ambil sebagai kampus pilihan. Jadi ini bisa jadi bahan pertimbangan saat ngecek. Misalnya mau tulis apa namanya, persyaratan, mau tulis kampus A, B, C gitu ya. Terus ini kan yang pertama mesti diingat, teman-teman biaya sendiri dulu daftarnya, nanti baru diganti sama LPDP. Jadi masih memungkinkan untuk minimal kalau bisa sih satu aja deh yang minta biaya pendaftaran, yang dua nggak perlu biaya pendaftaran. Ada kok kampus yang nggak minta biaya pendaftaran. Jadi, tapi kalau misalnya teman-teman mampu bayar biaya pendaftaran ketiga-tiganya, nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau misalnya secara finansial juga agak keterbatasan gitu, maksudnya mungkin mending pakai yang lain ya, kayak misalnya tes IELTS atau apa, dari awal bisa jadi pilihan. Oh, saya berarti kampus kedua ketiga saya milih yang nggak minta biaya pendaftaran deh, jadi satu aja, jadi masih bisa untuk dijangkau. Misalnya belum punya IELTS, masih bisa uangnya dipakai buat daftar IELTS, terus sama bayar satu biaya pendaftaran itu ya. Terus boleh next Kak Ruri. Nggak muncul. Sudah Kak. Oke. Kalau udah dapat, oh ya, oke. Kalau udah dapat kampus, misalnya udah daftar, terus udah lolos, yang berikut adalah ajukan visa. Nah, ajukan visa ini, saran saya 3 bulan minimal tuh 3 bulan sebelum perkuliahan dimulai. Jadi kalau misalnya kuliahnya Agustus, minimal Mei itu udah diurus gitu. Jadi nggak buru-buru. Yang saya tulis ini persyaratan yang secara umum ya, pengajuan visanya ya. Paspor, foto latar putih. Foto latar putih saya nggak tahu kalau negara lain, tapi kalau US minta putih ukuran 5x5. Terus kita diminta melampirkan juga letter of acceptance, jadi mereka yakin gitu, udah pasti kita emang apply visa karena kita diterima di sekolah, di salah satu sekolah di sana. Terus yang berikutnya apa tuh? Letter of guarantee. Kalau di LPDP kita menyebutnya LOG. LOG ini surat yang menunjukkan bahwa kita mau ke negara yang bersangkutan itu udah ada yang mensponsori. Kita nggak perlu mikir masalah biaya. Maksudnya misalnya ya, saya apply visa US, kedutaan US nggak perlu khawatir. Saya disponsori sama LPDP, gitu. Jadi pasti saya nggak akan kesusahan selama hidup di sana. Terus sertifikat bahasa juga ada, sama yang pasti adalah bukti bayar visa. Tadi ada pertanyaan dari Kak, kalau kita yang studi berarti visanya visa studi ya. Jika kita membawa pendamping, misalnya ibu kita, itu masuk ke jenis visa apa? Mute Kak. Kayaknya mute Kak. Oh, sorry. Tadi mute-nya dari mana? Oke, saya jelasin visanya sepengetahuan saya ya. Untuk US. Jadi visa pelajar ke US ada 2. Ada visa J1 dan F1. Ini ada perbedaannya. Kalau visa J1 itu hanya berlaku 1 tahun. Jadi tiap tahun teman-teman harus perbaharui visanya. Kalau visa F1 itu bisa untuk kalau nggak salah
4 tahun bahkan sampai selesai bisa berlaku visanya. Tapi setahu saya sekarang LPDP tuh udah nggak bisa visa F1, bisanya adalah visa J1. Nah, kalau visa yang mendampingi, kalau F1 itu untuk pendamping itu F1 berarti F2. Kalau yang J1 berarti J2. Tapi ini untuk suami istri. Kalau untuk keluarga, setahu saya visanya tuh visa turis sepertinya. Kalau saya nggak salah. Saya minta maaf kalau informasinya salah. Tapi setahu saya visa turis. Nggak bisa pakai visa pendamping, maksudnya spouse ya, bukan sebagai pasangan. Gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi informasi juga buat teman-teman. Kalau J1 itu perbedaannya adalah kan tadi misalnya ya, Ruri apply-nya visa J1. Istrinya Ruri dapatnya visa J2. Di antara J1 dan J2 yang bisa kerja adalah istrinya si mahasiswa atau suaminya si mahasiswa. Si mahasiswanya nggak boleh kerja. Nah, kalau F1 itu sebaliknya. Saya dapatnya F1, suami saya F2 kan. Suami saya nggak boleh kerja, saya yang boleh. Gitu. Jadi ada beberapa perbedaan. Tapi setahu saya sekarang LPDP udah nggak mau lagi kalau F1, maunya J1. Gitu. Kalau selain visa pelajar, ini akan berhubungan dengan rekening bank. Jadi mungkin teman-teman saat apply visa akan diminta bukti bank statement yang menunjukkan ada sejumlah uang di rekening atas nama yang meng-apply visa. Kayak gitu. Ada pertanyaan ya, Kak? Bagaimana kita dapetin LOE? Ini gampang-gampang susah ya kalau untuk LOE. Jadi timelinenya mesti dibikin sebaik mungkin dan mesti konsisten. Jadi misalnya ya, teman-teman belum punya IELTS. Misal IELTS-nya belum atau udah punya tapi masih nggak cukup. Berarti targetin misalnya dalam berapa bulan sih harus punya. Gitu. Harus dapat IELTS yang ditargetin misal 3 bulan. 3 bulan tuh berarti sehari mesti belajar berapa jam gitu. Jadi itu mesti diatur sedemikian detailnya. Jadi biar membantu memuluskan jalan mendapat LOE. Jadi dibikin timeline semua tuh, kira-kira dapat rekomendasi butuh berapa hari. Nah, esai ada juga kan esai kan. Esai itu biasanya dalam bentuk statement of purpose. Statement of purpose tuh kurang lebih isinya kira-kira tujuan kuliah ke sana tuh apa? Misal saya ngambil Health Promotion Management di American Uni, kenapa saya pengen ngambil Health Promotion? Apa yang menarik dari Health Promotion? Dan kenapa di American Uni? Gitu. Jadi itu semua kurang lebih yang mesti saya tuliskan dalam Statement of Purpose. Dan ini juga nggak gampang. Buat esai, saran saya sama juga kayak bikin esai mau daftar ke LPDP ya. Itu mesti disiapin dari jauh hari lah. Jadi teman-teman masih bisa nyari orang yang proofread gitu, yang bisa baca, ngasih masukan. Kayaknya kamu kurang ini gitu, kayaknya butuh poin ini. Kamu tuh orangnya gini loh, kenapa kamu nggak tulis gitu. Jadi enaknya proofread tuh kayak gitu. Jadi mesti dari jauh hari. Terus apa lagi ya kira-kira yang kayaknya itu deh. Jadi menurut saya jadwal itu penting. Kira-kira yang kurang dari persyaratan tuh apa? Jadi mesti dipelajari dulu persyaratannya apa aja, terus mulai maaf ya. Oke lanjut, sorry. Jadi teman-teman tuh bisa tahu gitu, daftar
paling lambat tuh mesti daftar kapan? Saran saya, persiapannya tuh bukan setelah dinyatakan lulus LPDP ya, kalau daftarnya LPDP. Tapi dari sebelum itu udah punya perencanaan. Nah, ini kalau saya dapat beasiswa berarti saya mesti mulai dari kapan dan mesti berapa lama saya persiapkan semua berkas-berkas itu. Jadi biar biar nyampe gitu 18 bulan. Sebelum 18 bulan tuh udah bikin kontrak lah istilahnya ya. Udah bikin kontrak sama LPDP karena kita udah diterima di sebuah kampus kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nanti boleh sambil sambil nanya. Boleh lanjut ke Ruri. Nah, kalau tadi udah ya, jadi teman-teman udah daftar kampus, udah diterima, terus apply visa. Setelah apply visa, pikirkan tempat tinggal. Nanti mau tinggal di mana. Bahkan lebih bagus kalau sebelum sebelum daftar visa udah tahu mau tinggal di mana. Jadi kan kalau ke US tuh kita ada wawancara ya. Jadi untuk dapat visa tuh kita harus wawancara dulu, wawancara. Diundang ke kedutaan untuk diwawancara. Buat jaga-jaga, jangan sampai ditanya, nanti kamu mau tinggal di mana? Dan teman-teman bingung mau jawab apa. Terus jadi kan buyar ya, nanti kalau ditanya berikutnya jadi bingung mau jawab apa, karena udah panik, satu pertanyaan itu nggak terjawab. Jadi saran saya, kalau bisa sih sebelum apply visa udah tahu mau tinggal di mana. Nah, mau tinggal ini ada beberapa pertimbangan. Selain harga tentunya, apalagi kalau yang dapat beasiswa ya. Yang pertama itu lokasinya di mana, jauh nggak dari kampus gitu. Kira-kira kalau misalnya jauh pun itu maksudnya bukan di lingkungan kampus ya. Kebanyakan kan kalau kampus-kampus di state besar, kayak saya kan kuliahnya di DC. Nah, itu kebanyakan kampus-kampus di sana tempat tinggal sekitaran kampus atau dormnya itu hanya untuk anak-anak S1. Yang S2 tuh mesti di luar. Nah, di luar kampus itu jauh-jauh dan kalaupun yang deket banget, misalnya apartemen yang deket-deket itu mahal. Kalau misalnya state-nya kecil itu mending. Bahkan yang kehitung dorm di luar kampus tuh cuman nyebrang dari kampus. Jadi saya pernah main ke teman saya di Missouri, kampusnya tuh nyebrang dapat apartemen dia. Terus dia nanya, kira-kira menurut kamu ini apartemen dalam kampus apa luar kampus? Saya bilang dalam kampus, karena kalau itu hitungannya di sisi dalam kampus. Terus dia bilang, enggak, ini di luar kampus. Jadi yang di dalam kampus itu hitungannya dari pagar kampus ke dalam gitu. Hah, padahal itu cuma nyebrang jalan doang gitu. Nah, kalau di kota besar, kalau di state besar itu bisa jauh banget. Dari kosan saya ke kampus itu sejam naik public transport ya. Jadi mesti diperhitungkan. Keamanan udah pasti. Kita tinggal di negara orang gitu ya. Negara sendiri aja ya. Kalau misalnya misal saya di Maluku Utara, saya main ke Jakarta misalnya, pasti ada rasa was-was gitu kan. Itu bukan daerah saya gitu, bukan wilayah kekuasaan saya. Saya nggak begitu menguasai tempat itu. Jadi ada rasa takutnya gitu. Apalagi ini di luar negeri. Jadi tingkat keamanan menurut saya itu penting. Yang kedua, fasilitas. Jadi dengan harga segitu teman-teman dapat apa gitu. Udah inputkah internetnya gitu. Udah input apa aja. Tunggu ya. Maaf teman-teman. Oke, sorry ya. Apa tadi fasilitas? Nah, dengan harga segitu teman-teman dapat apa?
udah input apa aja. Karena ada juga yang kosongan ya, jadi mesti nyari sendiri. Jadi itu mesti dihitung-hitung lagi. Kira-kira kalau teman-teman beli di awal untuk 1 tahun ke depan rugi nggak? Gitu. Kalau misalnya dirasa masih untung, ya nggak masalah. Gitu. Jadi ini mesti jadi bahan pertimbangan. Transportasi umum juga ini penting banget. Oh sorry, ternyata kamera saya masih mati. Transportasi umum, kira-kira dari situ jauh nggak gitu ya? Kalau mesti jalan kaki dulu, kalau saya waktu itu ya lumayan nih perjuangan. Saya dapat kosan yang murah, tapi saya mesti jalan kaki dulu 8 menit ke tempat pemberhentian bus. Dari situ naik bus deket sih, kurang lebih 10 menit nyampe lah ke stasiun. Dari stasiun yang paling dekat dari rumah ke kampus tuh ya 20 menit lah. 20 menit dari stasiun terdekat ke stasiun kampus. Tapi masalahnya kalau di US itu bus tuh punya jadwal-jadwal. Jadi misal jadwal bus tuh jam berapa nih? 19.20 misal. Itu benar-benar 19.20 dia bakal nyampe di tempat pemberhentian bus. Kalau kita telat ya kita bakal ke bagian bus yang 30 menit berikutnya. Jadi bisa terlambat gitu. Jadi mesti dicek baik-baik kira-kira tempat transportasi umumnya deket nggak gitu. Seberapa deket dan ada maksudnya biayanya tuh berapa. Jadi teman-teman bisa ngitung dihubungkan dengan kebutuhan sehari-harinya. Sama supermarket. Jadi kalau kalau misalnya tiba-tiba kebutuhan masaknya habis, itu nggak kesusahan ya, nggak butuh waktu lama gitu untuk ke supermarket, nggak perlu usaha dulu gitu, tinggal jalan bentar sampai itu enak tuh kayak gitu. Oke, boleh next Kak Ruri. Ini kita, nah yang berikut atur keuangan. Saya ingat ada salah satu pertanyaan kalau wawancara LPDP, kira-kira kamu dikasih uang segitu cukup nggak? Nah, kita sebagai penerima beasiswa itu harus meyakinkan interviewer bahwa dengan uang segitu kita yakin akan cukup gitu. Kita bisa mengatur sampai cukup. Aturnya gimana? Yang pertama, teman-teman bisa masak sendiri. Karena kalau makan di luar tuh mahal. Jadi bisa masak sendiri. Maaf ya kalau berisik. Masak sendiri, terus bahkan bisa bawa bekal ke kampus. Jadi kalau misalnya daripada beli makan lagi di kampus, dibekelin aja gitu, terus nanti buat dibawa gitu. Terus naik transportasi umum aja. Kalaupun misalnya naik Grab di sana tuh kan Uber atau Lyft. Nah, saya naik Uber atau Lyft tuh kalau misalnya saya udah pulang malam gitu, saya takut gitu. Jadi saya cuman naik kereta sampai stasiun, saya lanjut ke rumah tuh nggak naik bus lagi, tapi lanjutnya dengan Uber. Jadi apa namanya, lanjutnya dengan Uber. Nah itu tuh jadi nggak tiap hari saya naik Uber, kebanyakan saya naik bus aja gitu supaya lebih menghemat. Terus yang berikut bisa menabung. Jadi misalnya, jadi kan kalau di LPDP itu sistemnya uang kita dikirim tiap 3 bulan ya. Dari 3 bulan itu saya udah ngitung tuh, misalnya saya butuh berapa ya untuk kebutuhan sehari-hari dan kosan. Kalau misalnya udah dibuka, ada sih di sana GoFood gitu, tapi mahal, makanannya aja mahal, apalagi ditambah kayak gitu. Jadi ya sesekali buat reward ke diri sendiri, misalnya udah bikin esai, diminta bikin esai berapa puluh lembar gitu ya, stres, aduh mau masak lagi tuh kayaknya udah nggak ada tenaga. Nah itu saya GoFood gitu ya, di sana namanya apa ya, lupa. Saya lupa namanya, pokoknya mirip GoFood tapi bukan GoFood ya. Nah itu nanti bakal salah satu yang dirindukan teman-teman. Kalau di sini kan kita GoFood apa aja
uh, gampang ya. Untuk teman-teman di wilayah Jawa, kalau Jawa Makassar itu masih oke lah. Kalau kita di bagian timur sih nggak seenak itu ya untuk GoFood-GoFoodan. Nah, ini salah satu yang bakal teman-teman rindukan, karena di sana yang pertama pilihan makanannya agak susah gitu, apalagi untuk yang muslim ya, mesti benar-benar dilihat gitu. Nah, dan yang alasan lainnya adalah mahal gitu. Nah, yang berikutnya buat bisa menghemat itu bisa buku-buku tuh bisa dipinjem atau disewa. Jadi bisa dipinjem atau disewa. Saya dulu kebetulan, alhamdulillah dari semester 1 sampai semester 3, itu saya punya teman sekelas sama-sama orang Indonesia. Jadi saya sering, apa tuh, share-sharean lah sama dia. Apa sih, urunan sama dia. Jadi, kita nyewa buku ini yuk, gitu. Atau kalau pinjem sih gratis ya kalau ke kampus, tapi kalau nyewa, ya itu, ada yang nyewa hard copy, ada yang soft copy. Jadi soft copy-nya aja tuh mahal gitu. Nah, itu saya biasanya bagi 2 ya. Ayo kita urunan yuk sewa buku. Nah, ini biar lebih murah gitu ya. Gitu. Ya, apalagi ya? Ya itu sih. Oke, berikutnya kehidupan kampus. Gimana sih biar maksimal tuh kehidupan di kampus? Yang pertama, nambah jejaring ya. Jadi teman-teman jangan kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Tapi inilah, berinteraksi lah sama teman-teman di kelas gitu kan. Kita bisa jadi satu-satunya dari Indonesia di sekelas itu gitu. Jadi bisa nambah teman dari berbagai negara. Yang berikut bergabung dengan komunitas. Ini macam-macam, ada komunitas di kampus, ada juga komunitas-komunitas orang Indonesia. Saya waktu itu lumayan sering ikut-ikut kegiatan Permias, PPI sih kalau negara lain, kalau US namanya Permias. Maaf. Permias. Jadi saya lumayan sering ikut kegiatan-kegiatan Permias. Terus komunitas-komunitas juga ada, komunitas orang Indonesia saya ikut juga. Nah, ini teman-teman bisa bergabung ke sana. Bahkan di kampus juga ada teman-teman saya ada yang ikut, salah satu contohnya tuh namanya American Buddy kalau nggak salah. Nah, itu teman-teman akan dipasangkan dengan bule-bule. Jadi orang asli sana, native, yang bisa terus malah jadi teman gitu di luar kampus. Mereka bisa bantu teman-teman kalau butuh bantuan apa gitu. Bahkan teman-teman saya tuh ada yang si pasangan American Buddy-nya tuh jadi pasangan suami istri tuh udah jadi kayak keluarga gitu. Pas wisuda mereka diundang. Nah, ini bagus gitu buat memaksimalkan kehidupan kampus selama kuliah. Yang berikut kegiatan volunteer. Saya kebetulan juga waktu itu ikut juga ya kegiatan volunteer, alhamdulillah berkesempatan untuk ikut volunteer bareng orang-orang Indonesia di US. Maaf ya. Oke, lanjut ya. Oke. Jadi waktu itu saya ikut kegiatan volunteer. Kebetulan karena corona, terus perkumpulan orang-orang Indonesia tuh punya kegiatan volunteer bagi-bagi makanan gratis. Gitu. Nah, saya ikut ke situ. Salah satu keuntungannya tuh sangat tidak terduga waktu itu. Alhamdulillah saya termasuk ke dalam beberapa orang Indonesia yang dapat vaksin paling pertama. Jadi waktu itu US tuh mulai divaksin kalau nggak salah Februari Maret 2021. Nah, saya termasuk yang dapat kesempatan untuk divaksin. Yang dapat kesempatan vaksin pertama justru yang anak-anak muda ya. Nah, kalau di sana justru yang 60 tahun ke atas.
Nah, selain 60 tahun ke atas yang dapat kesempatan untuk divaksin itu adalah orang-orang yang eh, masih muda di bawah 60 tahun tapi ikut kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Itu didahulukan untuk dikasih vaksin. Jadi saya ingat banget sempat ngantri, terus ada nenek-nenek datang. Ya kalian tuh kayaknya salah deh, ini untuk orang-orang lansia. Kenapa kalian ikut ngantri gitu? Oh iya maaf, kita juga masuk priority karena kita itu punya kegiatan volunteer karena bagi-bagi makanan. Nah itu sangat di luar ekspektasi saya waktu ikut bantu-bantu. Awalnya sih cuman bantu-bantu doang karena ngikut ibu kos. Jadi kebetulan saya tinggal di rumah orang Indonesia. Beliau orang Indonesia, suaminya uh, warga negara sana ya, warga US. Nah, itu ada kamar yang disewain. Nah, beliau ini aktif, jadi saya diajak, kamu mau nggak ikut volunteer bagi-bagi makanan? Oh, boleh Bu, soalnya kekurangan orang, makanannya banyak, tapi yang bagiin dikit. Oh, boleh, boleh, boleh. Ternyata malah dapat itu, dapat setelah beberapa bulan jadi volunteer, malah masuk priority buat dapat gitu ya, dapat vaksin. Jadi boleh dicari tuh kegiatan-kegiatan kayak gini. Pasti dapat ilmu dan pengalaman setelah itu. Yang berikut, explore negara tempat studi. Jangan cuma kuliah pulang aja. Saya sebenarnya awalnya dulu nggak mikir kayak gitu. Jadi saya mikirnya kuliah selesai pulang ke Indonesia, udah gitu ya. Tapi kebetulan waktu itu lagi-lagi alhamdulillah saya berkesempatan untuk bergabung dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Kita punya kegiatan dengan KBRI. Terus ada salah satu teman saya bilang, kalian tuh jangan cuma kuliah pulang gitu. Minimal targetin bisa ke sepertiga lah gitu total negara di US. Jadi kan total states di US itu ada 50 ya. 50 atau 51 sih? 51 lah. Saya lupa, pokoknya segitu. Minimal sepertiganya lah gitu. Apa bisa kamu singgahi gitu. Jadi punya kenang-kenangan. Dari itu saya mikir, oh iya benar juga ya. Pengalaman mungkin kan kita nggak bisa beli gitu ya. Saya mungkin akan kehilangan waktu, kehilangan uang saya juga gitu. Tapi pengalaman dan kenang-kenangannya itu nggak terbayar. Jadi saya mulai target tuh dan sesuai target, bahkan lebih gitu. Saya bisa main ke hampir setengah total states di US. Dan itu sangat menambah apa ya, yang pertama menambah rasa syukur saya gitu, kayak ya Allah Masya Allah saya bisa ke sini gitu ya, alhamdulillah saya bisa menikmati semua ini gitu. Jadi saya dan teman-teman tuh biasanya setelah ujian kita janjian kayak, Ruri ayo kita nyari yuk, kira-kira kita bisa ke state mana ya yang bisa dijangkau dengan uang segini gitu. Kita nyari tempat penginapan yang murah atau bahkan yang gratis. Kalau misalnya ada yang teman kita yang tinggal di situ, kita tuh nebeng gitu ya. Jadi demi mengumpulkan pengalaman-pengalaman yang mungkin nggak akan terulang lagi. Gitu. Jadi itu beberapa tips dari saya. Mungkin kita boleh, habis ini kita boleh ngobrol ya. Boleh, teman-teman boleh nanya-nanya. Mungkin ada yang masih galau, kira-kira saya kuliah di mana ya gitu. Mungkin kita bisa ngobrol lah gitu, biar bisa menambah insight buat teman-teman. Oke, itu aja dari saya materinya. Terima kasih teman-teman. Kembali ke Kak Rufi ya. Oke, terima kasih Kak Yani untuk materi yang sungguh sangat luar biasa. Kalau kata orang itu materinya daging semua. Nambah pemahaman kita, wawasan kita terkait persiapan untuk kuliah ke luar negeri. Saya tadi ada catat beberapa materi yang Kak Yani sampaikan, mulai dari kenapa kita harus kuliah ke luar negeri, terus kemana, kapan, terus persyaratan ada beasiswanya, pengajuan visa, sampai ke kehidupan kampus. Nah, ini menarik dari yang disampaikan tadi. Kakak Yani disampaikan benar,
sepengetahuan saya juga untuk teman-teman yang ingin berburu beasiswa atau kita sebutnya itu para hunter, ya. Itu memang persiapannya tidak mudah, dari persiapan berkas-berkas, terus apalagi persiapan riset kampus itu yang Yani bilang tadi tidak bisa satu atau 2 hari memang benar. Saya sendiri pengalamannya itu bisa sampai 1 atau 2 minggu untuk riset kampus. Bahkan bukan riset kampus saja, tapi kita juga harus riset kotanya, negaranya, sampai ke dosen-dosennya gitu. Itu sungguh sangat memakan waktu. Jadi butuh persiapan yang lebih matang. Jadi kami harapkan dengan materi yang kayak diberikan itu bisa bermanfaat bagi para teman-teman semua. Dan kita lanjut ke sesi bertanya. Kalau teman-teman yang memiliki pertanyaan boleh raise hand atau melalui kolom chat. Ini dari Kak Yuyu, ada yang ingin bertanya. Boleh. Oke, terima kasih. Makasih Deruri. Sama-sama. Sebelumnya makasih Kak Yani terkait materinya. Ada beberapa hal yang mau saya sharingkan Kak, terkait dengan tadi ada 6 poin dari membuat akun sampai membayar biaya pendaftaran. Terkait dengan rekomendasi ini Kak, rekomendasi ini kan saya sudah lulus dari tahun 2018 akhir. Nah, berarti otomatis saya harus komunikasi lagi dong ya dengan dosen saya, Mbak. Kalau misalnya baik itu dari pihak dekanat atau yang mengenal saya seperti dosen pembimbing skripsi saya, karena beliau yang benar-benar tahu nih gitu. Kenapa harus lanjut studi? Cuman posisi saya sekarang, Mbak, saya sudah bekerja. Nah, apakah bisa tetap dosen juga yang benar-benar mengetahui bagaimana akademik saya di psikologi, khususnya bagaimana passion saya di psikologi forensik, karena beliau yang sangat-sangat support banget. Terus yang kedua, dari pihak atasan saya, yang tahu bahwa pekerjaan saya nanti ini akan dapat impact gitu, kalau misalnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keilmuan saya. Kemudian yang mau saya tanyakan kedua Mbak terkait rekomendasi, kalau misal saya nggak tahu rekomendasi di LPDP ini sekarang sudah berapa orang, tapi misal ada sosok yang sangat saya kenal dan dia juga mengenal baik saya, mungkin mentor saya lah di bidang akademisi selama ini, dan beliau ini juga beliau ini bagian dari dulunya lulus LPDP itu nggak ada masalah kan Pak ya, kalau dari pengalamannya dia seperti itu, dia basicnya dari LPDP, terus dia juga ngasih rekomendasi ke kita yang mau daftar, itu boleh kan Mbak? Atau kita punya kenalan tapi bidangnya itu beda dengan kita, bukan dari psikologi, cuman mungkin kita pernah satu project bareng atau ngembangin suatu hal dan dia bisa memberikan rekomendasi. Aku bingung rekomendasi ini kira-kira secara spesifiknya itu yang bagusnya siapa Mbak? Karena di kepalaku ini banyak orang yang sepertinya bisa untuk memberikan rekomendasi, cuman aku nggak tahu yang terbaik itu siapa. Terus yang kedua, mau tahu pengalamannya Mbak terkait persiapan TOEFL atau IELTS. Mbak belajar sendiri, mandiri, atau pernah pare, atau pernah ikut les. Mungkin itu dulu ya Mbak, terima kasih. Oke, aku boleh langsung ya Ruri ya? Oke, langsung ya. Ruri nggak jawab berarti ya. Yang pertama, boleh Kak, boleh. Iya, masalah rekomendasi. Saya jujur waktu itu saya pemberi rekomendasinya beda antara yang ke LPDP dan yang ke kampus. Waktu itu saya yang ngasih rekomendasi ke LPDP adalah teman kosan saya. Teman kosan yang juga alumni LPDP. Jadi bertahun-tahun saya tinggal bareng dia. Dia tahu banget saya. Mulai dari yang baik-baiknya sampai buruk-buruknya dia tahu. Jadi beliau yang saya mintakan kasih rekomendasi waktu daftar LPDP. Yang satunya karena saya PNS daerah, saya minta dari BKD untuk daftar LPDP-nya. Pas ke kampusnya, saya minta tiga rekomendasi. Yang pertama atasan langsung saya, dari dinas tempat saya bekerja. Yang kedua senior saya. Yang ketiga teman angkatan saya. Gitu. Jadi
sebenarnya bebas teman-teman memilih siapa yang akan ngasih rekomendasi. Tapi emang benar kita bingung ya. Saran saya jangan jadi gini, intinya teman-teman yakin bahwa orang tersebut mengenal teman-teman. Gitu. Jadi beliau bisa menggambarkan teman-teman seperti apa. Kalau misalnya bisa dapat satu dosen, satu atasan, itu akan lebih bagus menurut saya. Jadi si dosen akan membahas tentang diri teman-teman di bagian akademik, terus atasannya bisa membahas terkait peluang teman-teman di peluang karirnya di masa depan. Kalau misalnya teman-teman sekolah itu gitu, dan bisa menilai teman-teman tuh di kantor atau di kerjaan tuh kayak gimana sih orangnya, bertanggung jawab atau enggak, disiplin atau enggak kayak gitu. Jadi pihak penerima entah itu kampus atau beasiswa, mereka tuh bisa dapat gambaran gitu. Kita tuh orang seperti apa, kita orangnya seperti apa. Jadi boleh beda kok. Saya beda yang ngasih beasiswa, yang ngasih rekomendasi ke LPDP sama yang ke kampus tuh beda. Kalau yang ke LPDP itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan jurusan saya. Yang satu bagian kepegawaian, yang satunya temen kosan gitu. Kalau yang ke kampus itu 2 orang berhubungan dengan jurusan saya, jadi mereka mengenal saya di kampus, tahu saya. Yang satunya adalah atasan saya yang tahu keseharian saya dan kerjaan saya seperti apa, kayak gitu. Itu masalah rekomendasi. Terus kalau masalah IELTS, jadi saya tuh benar-benar nggak tahu IELTS sebelum saya daftar LPDP ya. Jadi saya taunya oh ya IELTS, tes bahasa Inggris, tapi belum pernah secara spesifik belajar tes IELTS itu seperti apa. Jadi totalnya saya belajar pengayaan bahasa yang dibiayai LPDP itu totalnya 10 bulan. Yang pertama lama ya. Batch pertama saya 7 bulan, batch kedua saya dapatnya 3 bulan. Tapi waktu itu yang 7 bulan tuh kita lumayan berat karena LPDP tuh bukan cuma ngasih materi tentang IELTS, tetapi kita dikasih materi juga tentang GRE. Bahkan kita dikasih materi tentang penelitian kuanti dan kualitatif. Jadi kita udah kayak kuliah beneran. Selesai 7 semester, dikit banget yang nilai IELTS-nya meningkat. Nah, pikirannya terbagi-bagi gitu ya. Nah, pas 3 bulan, batch kedua baru dapat semuanya skornya nyampe gitu. Mungkinnya paling 5% mungkin atau kurang yang nilainya belum nyampe ya. Jadi dari situ saya belajar kalau sebenarnya IELTS itu masalah ketangguhan kita. Jadi saya di 3 bulan itu saya benar-benar menjadwalkan sehari saya minimal pegang reading berapa jam, listening berapa set, writing berapa, speaking berapa jam gitu. Dan itu konsisten saya setiap hari saya harus mencapai target itu. Kalau misalnya saya targetnya let's say saya belajar listening dalam sebulan totalnya mungkin 80 jam atau 100 jam. Nah, itu saya bagilah ke dalam 30 hari. Terus misalnya dapat let's say ya, per hari saya dapatnya minimal saya belajar listening mesti 2 jam. Kalau misalnya hari ini saya belajarnya cuma sejam, berarti hukuman saya adalah besok saya tambah sejam, jadi besok jadinya 3 jam. Itu saya buat jadwalnya dan dicentang-centang kira-kira saya berhasil menyelesaikan yang mana. Saya nggak mana utang saya gitu. Jadi saya harus tambah berapa jam lagi kayak gitu. Nah, setelah itu semua selesai baru saya bisa dapat gitu ya. Karena menurut saya IELTS itu masalah bukan cuma kemampuan tapi keberuntungan kali ya. Karena kan materinya luas ya. Mungkin kita nggak terlalu menguasai bidang pertanian misalnya. Ternyata pas dapet soalnya topiknya itu masalah pertanian. Kalau
Kalau vocab kita kurang, kita juga kurang latihan, pasti kita kesusahan gitu. Terus masalah listening, berdasarkan, jadi saya dapat tips dari teman saya yang udah tinggi nilai listeningnya, dan itu coba saya terapkan, dan ternyata benar. Coba teman-teman coba ya, yang lagi tes IELTS listeningnya. Jadi misalnya tiap hari saya targetnya saya mesti latihan 3 set full gitu ya. Kalau teman-teman betul-betul rutin latihan IELTS itu, latihan listeningnya, itu telinganya tuh akan peka gitu. Jadi ternyata ya pas mereka sebutin jawabannya itu nadanya agak beda. Jadi semakin banyak latihan tuh kayak, oh ternyata dia ngomong ini, kayaknya ini deh tadi gitu. Dan benar kayak gitu. Jadi teman saya ngasih tips itu, latihan aja terus setiap hari, jangan sampai ada bolong-bolongnya. Lama-lama telinga tuh jadi peka gitu. Bahkan tanpa kita sadari sebenarnya pas dia sebutin jawabannya itu nadanya agak beda di situ. Dan ternyata benar. Bahkan teman saya ngasih tips, kalau misalnya hari ini tesnya jam 8 pagi misal, habis subuh tuh nggak perlu tiga paketan itu ya dalam satu kali listening, yang depan aja kita coba satu, perasaan tegang itu tuh agak berkurang karena kita ngerasa kayak pas sampai tempat tes tuh kita kayak latihan aja setiap hari, kayak ini tuh cuma latihan gitu karena kita tadi di rumah udah sempat latihan, dan ternyata bener. Jadi nilai listening saya tuh tingginya pas saya coba 2 tips itu. Jadi ini dari saya, mungkin boleh dicoba ke teman-teman, siapa tahu juga berhasil juga di teman-teman gitu ya. Ya itu jawaban dari saya, Mas Ruri. Ini ada yang nanya ya, Kak, aku kan S1, aku langsung aja ya. Ya, makasih Kak Yani untuk jawabannya Kak. Ya, S1 engineering, rencana mau ambil S2 di bidang bisnis atau finance. Bisa nggak kalau rekomendasinya nanti dari dosen atau pimpinan kampus sebelumnya? Bisa, boleh. Tapi, nah ini menarik nih masalah beda jurusan. Menariknya tuh kalau daftar LPDP ya. Jadi gini, ini agak susah-susah gampang kalau beda jurusan. Jadi kalau di LPDP itu minimal teman-teman, jadi satu poin yang teman-teman harus ingat adalah harus ada benang merah. Kayaknya mungkin kalau sering ikut webinar sama alumni URD, kayaknya tuh udah sering dengar benang merahnya itu ya. Harus ada benang merah dari S1, aktivitas setelah S1, terus S2-nya dan rencana kontribusinya, kayak gitu. Jadi ini mesti ada yang menghubungkan. Pokoknya mesti terhubung semuanya sampai selesai. Kalau misalnya S1 engineering, kenapa pindah ke finance? Titik awalnya tuh apa? Apa yang bikin sampai Mbak siapa tadi yang nanya? Mbak Umu ya? Utomo Kak. Sorry. Mas Utomo pindah itu apa? So, kalau misalnya karena sekarang udah kerja di perteknikan, tapi lebih ke finance-nya dan pengen lebih belajar tentang finance karena itu, nah itu minimal ya terhubungnya karena kerjaannya gitu. Tapi kalau misalnya kayak baru lulus, ini saya pribadi merasa ini agak susah ya. Kalau misalnya nih baru lulus dari teknik sekarang, terus berikutnya langsung mau pindah S2, lompat gitu. Kayak misalnya ada kemarin salah satu pendaftar, beliau itu S1-nya psikolog, mau ngambil S2 HI. Tapi beliau fresh graduate. Ini agak susah, teman-teman. Jadi, tapi kalau dihubungkan dengan kerjaan, insya Allah itu akan ada jalan kok. Apalagi di LPDP itu boleh. Beda banget jurusannya boleh. Dan yang ngasih rekomendasi dosen kita boleh, karena dosen kita kan akan memberikan penilaian tentang siapa kita gimana gitu. Jadi akan memberikan
penilaian kayak mungkin kita bertanggung jawab, kita disiplin, kita mau belajar hal baru gitu. Nah, jadi nggak apa-apa. Tapi akan lebih baik lagi kalau misalnya ternyata Mas tuh udah kerja di bagian yang menghubungkan antara si finance dan si engineering tadi. Terus yang ngasih rekomendasi satunya adalah rekan kerjanya atau bosnya gitu. Jadi itu akan lebih menguatkan personalitinya Mas Utomo gitu. Yang berikutnya, ini di share IELTS study plan. Ini study plan bisa beda-beda ya setiap orang. Teman-teman bisa meramu versi terbaik yang klop dengan teman-teman tuh apa gitu. Saya juga waktu itu rajin banget ngumpulin tips. Dikumpulin semua. Misalnya besok Ruri pengumuman nih, Ruri skor kamu berapa? 7 misal. Ceritain dong kamu belajarnya gimana gitu. Saya kumpulin tuh. Nanti besok saya nanya lagi, Mbak Yuyu gimana sih belajarnya sampai bisa gitu. Terus saya pilih yang kira-kira cocok dengan saya. Nah, itu saya jadiin jadwal untuk diri saya sendiri. Jadi boleh di mix and match tips-tipsnya. Ada lagi? Nah, ini Mas Supri punya banyak ini nih. Banyak info terkait IELTS. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Mungkin kayak nih aku izin ini bertanya saja. Boleh. Ya, izin tanya. Tadi kan ada yang tanya tadi terkait LOA ya. Yang aku Ya. pernah dengar itu katanya kalau kita ingin belajar ke luar negeri itu ada konselor ya, yang dari IDP Indonesia, penyelenggara IELTS Indonesia gitu. Kita bisa pakai jasa itu nggak? Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi saya nggak tahu sekarang tuh kalau LPDP tahu tuh boleh apa enggak gitu. Jadi saya nggak tahu ya terkait biaya, apa biayanya beda gitu. Tapi seingat saya dulu waktu pembekalan tuh kita sempat ketemu sama salah satu direktur LPDP dan beliau tidak menyarankan kita mendaftar lewat konsul kayak gitulah, pokoknya kayak agen gitu ya. Tapi ada teman saya yang barusan malah mau daftar dan mau kuliah itu dibantu juga sama kayak gitu ya, yang bisa membantu kita daftar ke kampus kayak gitu. Tapi persyaratannya sama aja setahu saya gitu. Mereka cuma membantu mensubmit itu aja. Jadi persyaratannya nggak ada yang berbeda, tetap sama. Jadi kalau minta rekomendasi tetap sama juga, rekomendasi harus disiapin berapa gitu. Nah, ini ada yang mungkin ada yang nggak tahu rekomendasi itu baiknya berapa sih. Saran saya minimal 2. Jadi kalau misalnya yang nilai saya Ruri, kan bisa jadi Mbak Yuyu nggak nilai saya seperti itu ya. Nah, tapi kalau udah 2 orang yang menilai, kan rasanya lebih kuat ya. Jadi kalau misalnya 2 rekomendasi itu dibaca, oh ternyata benar, kayaknya memang Ruri orangnya seperti ini. Karena isi esainya sama, isi rekomendasinya sama. Gitu. Jadi saran saya minimal 2. Kalau 3, kayaknya akan lebih bagus nih. Asal sanggup aja bikinnya. Kalau ternyata pemberi rekomendasinya, Oga bikin gitu, cuman mau tanda tangan. Soalnya itu lumayan berat menurut saya ya. Gitu. Oh ya Mbak, ini mau nyambung juga yang rekomendasi. Ya. Kalau mau daftar untuk luar negeri, rekomendasinya otomatis harus pakai bahasa Inggris ya Mbak ya? Iya. Kita nggak mungkin minta mereka translate dulu ke bahasa Indonesia. Dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi mesti bahasa Inggris. Nah, ini PR-nya kalau pihak kampus tuh nggak minta hard copy-nya, tapi kita cuma ngisi biodata. Terus mereka menghubungi. Nah, kalau misalnya pemberi rekomendasinya kurang fasih gitu, bahasa Inggrisnya, ya bisa jadi malah jadi tugas kita gitu, kita yang disuruh ngisi gitu ya. Jadi boleh jadi pertimbangan. Kalau misalnya pemberi rekomendasinya mudah dijangkau gitu ya, misalnya nih
saya minta Ruri, terus Ruri nggak jauh nih dari tempat saya. Terus kalau misalnya tiba-tiba Ruri di email, Ruri masih bisa ada waktu untuk menghubungi saya dan saya ke tempatnya Ruri buat menjawab. Nah itu nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak beda kota tuh kayaknya agak PR ya. Saya juga nggak membayangkan kalau dapat recommender yang nggak bisa jawab, terus teman-teman beda kota gitu. Rasanya itu akan susah. Gitu. Jadi coba cari yang sekiranya bisa jawab sendiri kalau misalnya dihubungi kampus. Oh, itu Tadi Ruri, otomatis pasti dihubungi Mbak ya, iya, pihak. Kalau iya. dari yang LPDP sama kampusnya, dua-duanya menghubungi by phone atau email atau gimana? Kalau LPDP enggak. Kalau LPDP itu kita submit. Jadi dalam bentuk hard copy kita scan, kita submit. Kalau kampus mereka punya dua metode. Ada yang minta disubmit, ada yang nggak minta disubmit. Mereka cuma minta biodata. Dan ini saya juga nggak tahu ya kita bisa bedain dari mana ya. Kayaknya pas buat akun kita baru tahu deh. Jadi ada kampus yang dari buat akun kalau misalnya ada tempat upload rekomendasi, berarti kita nggak perlu mikir tuh, mereka nggak akan menghubungi rekomendasi. Tapi kalau nggak ada tempat upload surat rekomendasinya, nah berarti itu mereka cuma minta biodata, nanti mereka yang menghubungi. Tapi pasti dihubungi. Yang perlu dikhawatirkan adalah pemberi rekomendasinya yang nggak balas. Entah karena jarang cek email, atau emang kelewat gitu, mungkin sibuk. Jadi itu mesti jadi perhatian juga. Tadi Ruri nanya apa? Nggak perlu apa nih? Yang LPDP nggak perlu bahasa Inggrisnya, Kak. Bahasa Indonesia bisa. Oh bisa, bisa. Bahkan esai itu nggak perlu bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Ada teman saya yang kuliah keluar, semua aplikasinya diisi dalam bahasa Indonesia dan lulus gitu. Jadi nggak masalah kalau LPDP. Cuma mungkin akan lebih baik kalau pakai bahasa Inggris karena kan teman-teman mau daftar keluar ya. Jadi kalau kalau udah siap, formnya juga pakai bahasa Inggris kan dapat nilai plus mungkin. Tapi teman saya banyak kok yang bahkan saya juga dulu daftar saya SIS-nya pakai bahasa Indonesia. Cuman yang sekarang kan makin ketat ya. Jadi mungkin bersaingnya semakin dengan banyak orang gitu. Tapi ada juga yang lolos walaupun pakai bahasa Indonesia. Jadi nggak masalah. Ada lagi yang mau bertanya yang masih mengganjal? Ya, sip. Teman-teman yang mau bertanya boleh silakan. Untuk terakhir hari ini kita webinarnya. Iya. Saya lagi Mbak, banyak pertanyaan saya ini. Boleh Mbak. Ini yang mau saya tanyakan, kan Mbak juga statusnya sebagai abdi negara Mbak. Kenapa milihnya beasiswa Indonesia? Apa? Timur. Kan kalau LPDP itu ada yang reguler, ada yang beasiswa jenis targeted afirmasi. Kenapa ambil yang ini bukan ambil yang targeted untuk PNS itu? Terus yang kedua, dulu Mbak saya sempat searching tahun sebelum saya lulus saya sudah cari tahu memang LPDP karena ada beberapa senior yang masih belajar di sana. Terus sampai ada informasi saya dapat di psikologi itu mulai saya nggak tahu apakah di semua di psikologi khusus atau di semua jurusan LPDP mulai ngasih list gitu kalau misalnya kamu dari psikologi ya kamu tuh harus di negara ini Amerika, Inggris. Dua itu yang diprioritaskan, dua negara ini. Sepemahaman saya waktu tahun 2021 saya mencari tahu itu seperti itu. 2000 berapa ya tepatnya? Sebelum lulus lah 2017 saya lupa. Tapi 2021 ini 2022 saya benar-benar nggak ada waktu sama sekali riset tentang masalah LPDP. Jadi benar-benar baru join lagi Mbak untuk cari tahu lebih banyak. Terus saya mau tahu kalau yang Mbak di tahun itu apakah kampusnya jurusannya Mbak di farmasi itu memang ada LPDP ngasihin informasi terkait itu harus di negara ini atau memang ya udah pokoknya negara apapun yang penting dia
masuk di ranking dunia dan sesuai dengan aplikasi keilmuan yang kamu mau ambil. Dengar ceritanya senior yang daftar, dia bilang, wah ini harus ke Amerika kayak gitu kalau psikologi. Sementara banyak orang, maksudnya teman-teman senior cewek itu kalau ke Amerika tuh gimana gitu kesannya ya, kayak jauh banget gitu Mbak. Orang tua tuh kayak dia jauh banget gitu. Pasti mikirnya itu nggak ada yang bisa yang lebih dekat lagi kah kayak gitu. Padahal sebenarnya semua jauh sih, mau Eropa mau Amerika juga jauh. Termasuk juga orang tua saya Mbak. Orang tua tuh kalau saya udah bilang Amerika, Inggris tuh kayak gimana gitu kesannya. Tapi kalau saya selalu bilang gini, Belanda ada seniorku di sana pernah. Dia tuh gini-gini Mak. Ya, dia suka kalau udah ada experience-nya orang. Experience orang tuh di Belanda tuh gini-gini. Nah itu Mbak, makanya masih nyari juga kalau mau izin Mbak kalau ada kayak e-book, bukan e-book sih, panduan dari LPDP itu apa emang udah bisa diakses di websitenya Mbak sekarang supaya kita yang mau apply tahun ini tahun depan atau tahun depannya lagi bisa prepare based dari yang tahun ini. Kasih Mbak. Oke, baik. Saya langsung jawab ya. Iya benar. Kalau apa tuh namanya? Bukletnya tuh udah bisa di-download di website. Nah, ini sekalian menjawab yang pertanyaan pertama tadi. LPDP itu kan programnya banyak. Yang teman-teman bisa lakukan untuk menentukan pilihan teman-teman masuk program mana, itu adalah teman-teman sendiri. Gitu ya. Saya waktu itu, di zaman saya 2017, itu belum ada targeted untuk PNS. Gitu. Jadi, nggak ada pilihan PNS-nya gitu. Yang ada adalah daerah afirmasi. Kebetulan dibukalah beasiswa Indonesia Timur. Kenapa saya milih itu? Karena itu persyaratannya yang paling mungkin saya penuhi semuanya. Jadi kalau mau daftar LPDP, pelajari dulu semuanya. Program per program itu dibuka satu-satu. Kira-kira masuk yang mana? Kalau yang PNS, sekarang di bagian Indonesia Timur saya rasa juga itu nggak cukup membantu kalau mendaftarnya yang jalur PNS. Soalnya mereka mintanya tetap IELTS, nggak bisa TOEFL. Sedangkan di bagian timur kan nggak ada tempat tes IELTS gitu ya. Jadi kebanyakan walaupun PNS, kenapa daftar lagi daerah afirmasi? Karena itu yang paling mungkin. Mereka cuman paling mungkin untuk dipenuhi gitu persyaratannya. Cuman minta TOEFL doang. Gitu. Jadi dibuka satu-satu, dipelajari. Ada satu aja persyaratan yang tidak bisa dipenuhi, berarti program itu nggak cocok untuk teman-teman. Langsung di skip, cari yang lain. Kalau udah dapat yang pas, misalnya let's say daerah afirmasi ya. Kalau udah dapat yang pas, baru di-download lah daftar kampusnya. Gitu. Nah, daftar kampus ini memang agak PR ya. Kalau kampus-kampus yang udah pasti bagus, itu akan boleh milih jurusan apa aja di kampus itu. Tapi ada kampus-kampus yang cuma ditulis berdasarkan jurusan terbaik di kampus itu. Gitu. Kalau masalah negara mana itu jujur saya kurang menguasai ya sampai ke sana gitu. Tapi mesti di searching sendiri, kayak misalnya benar nggak sih dunia tentang psikologi forensik tuh yang bagusnya di Amerika gitu. Kalau misalnya udah fix dari hasil browsing emang menunjukkan US yang bagus, nah baru dipilihlah dari. Jadi waktu itu saya pernah menyarankan ke teman saya untuk buat daftar sendiri, daftar kampusnya. Jadi dipilah. Jadi kan LPDP punya daftar misalnya 300 kampus. Kalau emang udah fix bagusnya US, skiplah semua negara. Bikin list baru yang daftarnya hanya US aja. Terus dari daftar US aja, dibuka juga yang kampus yang nggak tertulis semua subjek, atau gini, misalnya ada kampus yang udah spesifik, misal kampus A, jurusan pariwisata. Nah, kampus-kampus kayak gini yang udah pasti
nggak cocok sama kita itu di skip semua. Nah, sisain berapa yang cocok. Jadi pelajarinya tuh nggak banyak gitu. Terus kalau misalnya udah ada daftarnya, kalau emang ada state yang pengen banget dituju, kayak tadi yang saya bilang, mungkin berdasarkan cuaca, nah itu bisa di list lagi. Jadi emang banyak PR-nya kalau mau sedetail itu ya. Jadi misalnya di list, oh ternyata saya sukanya di Florida nggak ada salju, misal. Dilihat lagi daftar dari misalnya tersisa 30 kampus yang di US. Dari 30 ini berapa sih di Florida? Kalau misalnya tersisa 5 kampus di Florida, dicari lagi dari kelima ini forensiknya paling bagus di mana. Kalau misalnya tersisa cuma 2 atau 3, nah itu lebih memperkecil lagi yang perlu dipelajari. Habis itu baru pelajari persyaratan kampus. Kalau semuanya kira-kira bisa dicapai, langsung udah dapat pilihan deh gitu. Oh ya, kampus ini gitu. Jadi lebih mempermudah. Kalau lihat langsung 300 emang bingung mau pilih mana. Kalau asal comot langsung diklik aja, kesusahannya nanti di esai, terus nanti berimbas ke wawancara. Jadi nyambung-nyambung gitu sampai terakhir. Jadi biar nggak pusing di wawancara, kuatin dari awal. Jangan buru-buru submit, dipelajari satu-satu. Dari semua yang di booklet itu dipenuhi. Oke, kembali ke Karuri. Oke, makasih Kak Yani untuk jawabannya. Memang, ya untuk masalah kampus memang benar Kak. Aku punya teman juga pengalaman tuh yang daftar LPDP. Dia itu pilih kampus di USA juga. Pas dia pilih itu ternyata kampusnya itu kayak bukan masuk ke dalam full time gitu. Dia masuknya mungkin part time. Jadi LPDP kan nggak menerima yang part time ya Kak, atau short hanya full time. Nah, makanya pas memilih kampus itu harus hati-hati, cek lagi jangan sampai kita salah pilih. Nah, mungkin teman-teman ada yang punya pertanyaan lagi, boleh. Satu terakhir sebelum kita tutup. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Kak Yani bisa closing statement Kak buat menutup webinar kali ini Kak. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman. Udah ngobrol-ngobrol hari ini. Semoga dari obrolan kita hari ini itu semakin menguatkan teman-teman. Jadi niatnya yang udah ada itu semakin kuat. Jadi bisa mulai dibuat timeline-nya, terus mulai dikerjakan. Jangan cuma direncanain, dikerjakan gitu. Mungkin emang berat, tapi pelan-pelan. Pelan-pelan kalau udah dilakuin terus pasti bisa gitu ya. Saya pertama kali niat ke US tuh 10 atau 11 tahun sebelum saya benar-benar ke US. Dan waktu itu cuma terhalang skor tuh kalau saya kurang 3 poin. Terus saya merasa, kayaknya bukan jalan saya. Saya berhenti di situ. Saya udah nggak usaha lagi. Ternyata pas daftar LPDP 10 tahun kemudian dan berangkat, saya jadi semakin meyakini sebenarnya mungkin Tuhan udah menakdirkan saya untuk ke US. Tapi usaha saya aja yang kurang. Jadi, mending teman-teman nyesel, maksudnya jangan sampai ada penyesalan hanya karena teman-teman kurang usahanya. Kalau udah usaha, terus ternyata belum lulus atau belum berhasil ke negara yang kita impi-impikan selama ini, ya yakin aja sebenarnya Tuhan itu udah merencanakan semuanya tuh udah sebaik itu gitu. Kita hanya nggak sadar aja kalau rencananya itu udah sebegitu baiknya. Tapi jangan sampai teman-teman tuh nyesal hanya karena usahanya yang kurang atau konsistensinya yang kurang.
Jadi pesan saya itu kayaknya impian tuh nggak akan jadi apa-apa kalau kita nggak mulai melakukan sesuatu gitu. Jadi mulai direncanakan, mulai dikerjakan. Itu aja. Kasih teman-teman. Oke, makasih Kak Yani untuk closingnya. Mungkin teman-teman sebelum keluar Zoom, kita dokumentasi dulu. Makasih Kak Yani. Makasih Kak. Terima kasih banyak Kak. Bisa aktifkan kameranya, boleh. Kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa. Ini mesti diginiin ya. Oke, ya formal dulu ya. 2 kali. 1, 2, 3. Bentar ya, sekali lagi. Saat gaya bebas. 1, 2, sebentar kayak nih. 1, 2, 3. 1 kali lagi boleh, terakhir. 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Kami dari Maluku Young Research meminta maaf kepada teman-teman semua apabila selama webinar ada kesalahan, mungkin keterlambatan dan lain sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi-materi yang sudah diberikan oleh para pembicara bisa bermanfaat untuk teman-teman dan kami menunggu kabar baik dari teman-teman semua. Mungkin tahun ini atau tahun depan teman-teman sudah bisa, ataupun tahun depannya lagi, atau tahun-tahun yang berikutnya teman-teman sudah berada di kampus-kampus impiannya. Tetap semangat semuanya. Sampai ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih Kak Yuyu udah gabung Kak. Ya, makasih juga Dek sudah mengadakan acara ini. Izin ya, pamit. Iya Kak. Thank you semuanya. Maaf, saya kelempar. Makasih ya teman-teman. Iya Semoga Kak, makasih Kak Yani. Thank Terima kasih you. Kak Yani. ya, makasih juga. Izin live ya. Siap Kak Yani. Oke, Ruri semangat. Siap Kak. Nanti hari Selasa Kak, nanti saya Selasa. Oke, sip. Insya Allah selesai ya. Siap, iya Kak. Oke, saya izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Unway sampai dulu. Kasih bukan WhatsApp itu. Sudah harus keluar.